Baik. Seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa kita akan aplikasi ya untuk penulisan latar belakang. Nah, di sini ada latar belakang bimbingan saya, teknis penulisannya ya, teknis penulisan. Jadi bagaimana sih cara menuliskan dari paragraf pembuka, paragraf inti, dan paragraf penutup. Ini video lanjutan dari video yang pertama. Bisa dicek di link deskripsi, di sana sudah ada penjelasan terkait dengan penulisan latar belakang. Baik. Nah, di sini sudah cukup jelas bahwa inti dari paragraf pertama ini akan membahas tentang masa remaja adalah masa peralihan antara anak-anak ke masa dewasa. Oke, jadi bisa jadi kalimat-kalimat yang lain dia memperkuat tentang masa peralihan antara anak-anak ke remaja. Oke, sumber mengatakan Sarwono 2012 masa remaja sangat menentukan karena pada masa ini anak-anak mengalami anak-anak mengalami banyak perubahan psikis dan juga fisiknya. Masa remaja merupakan salah satu perkembangan yang penting pada individu menurut ini 2012. Oke. Nah, mungkin ini ya, ini perlu dirubah untuk kalimatnya. Kalimat ini dia tidak efektif. Masa remaja merupakan salah satu perkembangan yang penting pada individu. Titik harusnya ya. Titik. Kemudian baru menurut Santrok 2012, kata remaja berasal dari kata Latin adolescens yang artinya telah tumbuh dan berkembang menjadi remaja. Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, baik secara fisik, psikologis, maupun intelektual. Nah, bagus ya ini ya contoh kalimatnya. Kemudian pada masa tersebut, remaja ingin mencari tahu identitas dirinya dan ingin mencoba lepas dari ketergantungan orang tua dan menuju ke pribadi yang lebih mandiri. Nah, ini sumber Gunarsa 2006. Saya rasa ini apa namanya sumbernya mengikuti saja dari pihak kampus masing-masing ya, apakah menggunakan apa atau menggunakan Vancouver ya. Oke. Nanti ada yang cuma tulisannya satu besar di sini. Nah, itu nanti ada sendiri teknisnya. Ikuti saja petunjuk dari kampus masing-masing. Kemudian biasanya proses pemantapan diri ini tidak terlalu mulus, tapi banyak pergolakan di dalamnya. Oleh karena itu, banyak ahli yang menamakan masa ini adalah masa storm and stress menurut Irwanto 2002. Oke. Baik, saya rasa untuk sumber-sumber sebisa mungkin dia updating ya 10 tahun terakhir ya 10 tahun terakhir. Jadi nanti silakan cari data ataupun yang dia itu 10 tahun terakhir ya. Oleh karena itu, masa remaja merupakan masa perubahan dari segi fisik maupun psikis dan intelektual. Nah, ini adalah kesimpulan dari paragraf pertama. Oke, sebentar. Ini adalah kesimpulan dari paragraf pertama yang saya blok ini. Berarti kemungkinan besar pada paragraf selanjutnya ini akan membahas tentang masa remaja merupakan masa perubahan. Jadi akan membahas tentang perubahan-perubahan pada remaja baik segi fisik, psikis maupun intelektual. Kita coba lihat. Nih. Pada saat ini semakin berkembang bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan remaja. Kenakalan remaja biasanya dilakukan oleh remaja-remaja yang gagal dalam menjalani proses perkembangan jiwanya. Menurut WHO, remaja adalah oh, oke, berarti harusnya
kesimpulan ini tidak seperti ini kalau memang paragraf selanjutnya membahas tentang bentuk perilaku penyimpangan remaja. Saya rasa masih terlalu jauh ya, masih definisi dulu ya, definisi dulu. Oke. Perubahan dalam rentang usia 10 sampai 19 tahun menurut remaja adalah Sarwono mengatakan bahwa masa remaja adalah masa yang sangat menentukan karena masa ini banyak perubahan. Saya rasa ini berulang terus ya untuk psikis dan ini. Kalimat ini tuh dia berulang terus ya. Nanti bisa diperbaiki ya. Saya komen saja. Oke, kalimat ini berulang terus sehingga tidak efektif dan mengefektifkan kembali sesuai dengan SPOK. Menurut Erikson, masa remaja merupakan masa yang banyak menghabiskan tenaga orang tua karena pada saat itu remaja dihadapkan oleh krisis identitas dan kekacauan peran di mana mereka sedang mencari jati diri dan emosi. Nah, oke, harusnya perubahan fisik pada remaja ini hal yang sangat penting dalam kesehatan reproduksi. Dia di atas. Oke. Ini perubahan-perubahan pada perempuan awal pubertas ditandai dengan kayak tidak masalah. Nah, di sini harusnya dia di kesimpulan dulu, diberikan kesimpulan. Selanjutnya, perubahan psikologis menjadi perubahan yang tampak pada remaja misalnya. Nah, baru kesimpulan ini masuk pada pembahasan di paragraf bawahnya ya. Adapun perubahan psikologis yang terjadi pada remaja secara umum ialah ini. Oke, bagus ya perubahan-perubahannya sampai dengan gampang mudah tersinggung, marah, koma, sedih dan murung ya. Oke. Nah, Pantok ya saya rasa ini perbaiki lagi ya untuk sumbernya ya. Oke. Nih, ini sumbernya itu dia belum jelas ya sumbernya di mana. Oke, sumbernya. Sumbernya. Perbaiki atau cari sumber lain ya. Kalau dari web cek penulisan referensi. Penulisan referensi ini belum menggunakan Mendeley, jadi dia belum bisa diakses ya. Harapannya sebenarnya kalau kita pakai Mendeley itu lebih enak. Oke, tapi bimbingan saya ini belum menggunakan Mendeley. Baik, selanjutnya. Remaja juga biasanya mengalami masalah psikologis lainnya seperti canggung dan kaku dalam menghadapi pergaulan yang baru, emosi. Dan ini bagus ya, tidak masalah. Tapi ini juga perbaiki sumbernya ya. Perbaiki sumber referensi dan gunakan tumbuh kembang remaja menurut Erikson. Saya rasa Erikson itu sudah mewakili terkait dengan tumbuh kembang
ya. Nanti dicek lagi di sana. Oke. Nah, ini pada masa remaja seorang mengalami kematangan biologis. Oke, ini sudah bagus. Tulangan sampai tersebut belum pemikiran matang. Nih, sebisa mungkin ini ada sumbernya ya. Oh, sorry. Ini sumbernya siapa? Ya, karena kalau seperti ini dia opini kurang kuat. Oh, baik. Sebenarnya berbagai masalah kesehatan remaja yang terjadi seperti oke, dapat sifat gas pada remaja meliputi berbagai. Untuk nama, untuk ini silakan pakai kapital ya. Dan saya rasa ini kurang mutakhir ya sumbernya ya 85. Apalagi kalau di pendahuluan, di latar belakang itu sebisa mungkin 10 tahun terakhir atau bahkan sumbernya itu bisa 5 tahun terakhir ya atau 10 tahun terakhir. Oke, diperbaiki. Cari lagi sumbernya. Saya rasa banyak tentang kenakalan remaja itu. Oke. Ini penulisan dari sumber itu ini tidak boleh ada titik ya. Nih, tidak boleh ada titik sebelum sumbernya dulu. Saya rasa ini nanti dicek lagi ya sumbernya. Jadi nama akhir yang ditulis ya, nama akhir, kemudian nama akhir dan siapa. Misalkan nama saya Eriono Budi Wijoyo, berarti diambil Wijoyo saja, Wijoyo dan siapa misalnya. Oke, pun ini juga sama, ini juga nama terakhir ya. Kemudian tahunnya. Oke, ini dicek kembali sumbernya. Oke, cek kembali sumber. Nah, kalau remaja menurut beberapa psikolog ialah segala bentuk. Nah, ini juga sumbernya mana? Jangan sampai semua ini itu hanya dari satu sumber kompas.com itu kurang kuat ya. Sumber kurang kuat gitu. Datanya baik ya, datanya baik tapi tidak ada sumber. Seperti yang saya sampaikan, setiap kalimat itu dia kalau bisa ada sumbernya. Kalau memang itu memunculkan fakta, memunculkan data. Kalau hanya seperti ini ya saya rasa ini opini ya. Nih meskipun karena faktor yang sebenarnya alamiah, meskipun karena faktor yang sebenarnya alami, kenakalan remaja kadang tidak bisa ditoleransi oleh masyarakat. Nah, ini menurut Kompas 2013. Saya rasa hanya ini saja yang menurut Kompas ya. Tapi yang sebelah atas-atas ini dia tidak ada sumbernya gitu. Oke, nanti dicek lagi. Ini juga sama nih. Apakah ini jangan ada titik ya sebelum itu ya. Jadi gini penulisannya. Oke. Ini dalam satu kalimat terlalu banyak ya. Bisa dibuat dua kalimat ya. Internal, faktor internal dan faktor eksternal. Dan sumbernya bukan hanya satu saja kalau bisa. Sumber jangan hanya satu, tapi bisa ditambahkan. Oke.
di Indonesia semakin hari terus menunjukkan aktif destruktif yang merusakan kehidupan di masyarakat baik dalam lingkup kecil maupun besar. Fenomena yang terjadi sekitar ini typo kayak ini jangan sampai terjadi ya. SMP dan SMA masuk mengaku melakukan melakukan nikah nitik BKKBN. Di atas belum ada singkatan BKKBN kan? Nah, ini dijabarkan dulu, atau data dari BKKBN pada tahun 2008 didapatkan data sekian persen dengan kasus apa misalnya. Ya. Diperbaiki kalimatnya. Sesuai dengan SPOK. Oke, nah baru ini pada tahun 2020 menyebutkan sebanyak sekian wanita usia sekian sampai dengan sekian secara nasional pernah melakukan hubungan seksual. Beberapa perilaku pacaran permisif yang dilakukan oleh remaja antara lain berpegangan tangan saat pacaran. Ini koma ya. Koma, kemudian ada rabaan. Ini nanti dicek lagi ya. Oke, dicek lagi terkait dengan kalimatnya. Oke, kalimatnya dicek kembali. Oke. Sekian persen. Kemudian Kabupaten Tangerang juga menjadi wilayah paling rawan kejahatan di seluruh wilayah hukum Polda Metro Jaya dengan sekian kejadian. Jenis ini sumbernya mana ya? Tempo ini. Saya rasa kurang ini ya. Dan katanya di data yaitu pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, pencurian kekerasan, nah, yang paling dominan itu apa? Nah, oke, ini dituliskan sebagai kesimpulan pada paragraf sebelumnya yang nanti akan dijelaskan pada paragraf di bawahnya. Nih, selain pergaulan bebas, remaja juga rentan terhadap kasus penyalahgunaan narkoba. Nah, berarti kan bahas tentang narkoba nih, ya kan? Nih. Ini juga menurut BPS tahun 2015 jumlah penduduk Indonesia sebanyak sekian juta jiwa, laki-laki sekian, perempuan sekian. Tren kenakalan dan kriminalitas remaja mulai dari kekerasan fisik dan kekerasan psikis menunjukkan angka peningkatan dari tahun ke tahun. Oke, saya rasa ini kan penyalahgunaan narkoba ya sebagai salah satu bentuk kenakalan remajanya. Iya. Saya rasa ini tidak perlu, ini delete saja. Ya. Jadi kasus-kasus seperti ini tidak perlu disampaikan, ya. Oke. Di Indonesia kenakalan yang dilakukan oleh remaja sudah melebihi batas yang sewajarnya. Banyak anak yang merokok. Nah, ini sumbernya mana? Ini Muriati 2012, tapi saya rasa tidak fair dengan banyaknya kalimat ini atau banyaknya data ini hanya dari satu sumber. Ya, jadi tambahkan sumbernya.
Ya, tambahkan sumber referensi. Referensi. Hal ini menimbulkan kecemasan bagi orang tua. Nah, ini nih, hal ini menimbulkan kecemasan bagi orang tua yang memiliki remaja. Nih, ini harus disampaikan. Kata siapa? Ya kan? Kata siapa? Referensinya. Baru masuk kepada kecemasan orang tua. Nih, kecemasan adalah oke. Ini typo-typo dicek-cek ya, dibaca-baca lagi. Ini jangan orang tua yang mengalami anak dengan perilaku kenakalan remaja tentunya sangat takut, panik, dan cemas akan perilaku anaknya. Kecemasan dan stres yang terus-menerus akan menurunkan respon imun sehingga menyebabkan komplikasi penyakit jika dialami berkepanjangan, khawatirkan akan mengganggu kesehatan jiwa. Nah, ini kata siapa? Sumbernya mana? Oke, sumbernya mana? Ini sumbernya mana? Baik. Nah, selanjutnya ini kurang mutakhir ya. Cari sumber yang 10 tahun terakhir, referensi yang tidak mutakhir. Referensi yang tidak mutakhir ya. Dicek kembali. 10 tahun terakhir. Mengidentifikasi kecemasan sebagai bentuk emosi yang berdasarkan oleh simbol-simbol kewaspadaan dan unsur yang tidak pasti. Selanjutnya dijelaskan bahwa konsep ancaman yaitu penilaian dari orang lain yang bersifat negatif sehingga mengancam kecemasan juga. Oke, nah ini cukup bagus ya definisinya. Kalau nama orang itu tuh kalimat apa katanya kapital, nama orang, wilayah, nama negara. Jadi jangan sampai dilupakan ya, ejaan yang disempurnakan ini itu kan sudah melekat ya bahasa Indonesia baik dan benar ya. Ini juga sebagai bagusnya kecemasan adalah kejadian yang mudah terjadi pada seseorang karena suatu faktor tertentu tidak spesifik ya menurut ini. Ansietas atau kecemasan adalah suatu keadaan kekhawatiran seharusnya di sini dapat disimpulkan bahwa ansietas atau kecemasan itu adalah ini. Nah, baru di bawahnya itu menjelaskan tentang kecemasan itu. Oke, bagus. Samsudul mengatakan, ya ini dicek-cek ya. Ansietas atau kecemasan itu ketidakmampuan neurotik. Merasa terganggu, tidak matang, dan tidak keberdayaan dalam menghadapi kenyataan yang ada. Ini kan double nih. Dicek lagi ya SPOK-nya. Kesulitan dan tekan hidup sehari-hari seberapa dengan kenyataan itu? Kartini Kartono. Nah, ini tahun berapa? Dan dia siapa? Ntar ini harus ada di referensi. Oke. Saja menjelaskan bahwa kecemasan adalah suatu bentuk ketakutan dan kerisauan oleh hal tertentu tanpa kejelasan yang pasti. Dikuatkan oleh, oke ini juga tahun berapa. Kalau memang ini dia diambil dari sumber yang kedua, saya rasa ada pengutipan sendiri ya. Bagaimana cara menuliskan di sana. Nanti dicek di tahun berapa. Dicek di buku pedoman ya.
Itu sudah ada di sana. Oke, bahwa kecemasan merupakan yang tidak pada dasarnya orang tua. Ini dengan banyaknya kalimat, ini kurang efektif ya. Nih, satu halaman, satu paragraf aja nggak ada. Lebih maksud saya satu halaman, satu paragraf. Itu tidak tepat ya. Sebisa mungkin satu halaman itu ada 2 bahkan sampai 3 paragraf tergantung dari isinya. Oke. Ini efektifkan paragrafnya. Mau membahas tentang apa ini? Tentang keluarga yang memiliki remaja dengan kenakalan atau bagaimana? Ya, dicek kembali. Hasil observasi peneliti, bukan hasil observasi ya, hasil studi pendahuluan. Oke, ini dirubah ya, hasil studi pendahuluan melalui wawancara didapatkan data 7 dari 10 keluarga yang memiliki sesuai dengan ini berdasarkan hasil studi pendahuluan pada bulan April 2021 misalnya melalui wawancara didapatkan data sekian dan takut apabila anaknya terjerumus pada perilaku kenakalan remaja. Oke. Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik. Nah, ini adalah kalimat penutup ya. Silakan nanti dicek di penjelasan saya di YouTube. Di sana sudah ada ya terkait dengan latar belakang terutama untuk penutup. Oke. Ini perbaiki kalimatnya. Perbaiki kalimatnya. Tidak perlu kapital semua untuk judul ya kalau masih di latar belakang. Identifikasi masalah. Oke, saya rasa ini diikuti lagi dengan pedoman dan pelajari dari penjelasan saya di YouTube ya. Silakan lanjut digabungkan dengan bab 2 dan bab 3 yang sudah saya revisi sebelumnya. Oke, baik, sukses untuk semuanya. Kita lanjut ke pembahasan yang lainnya.